Orang dulu subur, bapak saya masya Allah, emak tuh masya Allah subur banget. Bapak pulang dari sawah, kolornya basah, digantung depan pintu, emak lewat ketetesan, bunting tuh emak. Saking suburnya, kok agak cayaan. Wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para habaib, para guru, dan segenap para tokoh masyarakat, terkhusus para guru, para kiai, para habaib yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita. Mohon maaf tidak dapat kami absen satu persatu namanya karena enggak dikasih catatannya. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya dan yang sama kita hormati, terkhusus Bapak Wakil Bupati Karawang, abang saya Bang Haji Aib Saifullah beserta seluruh para staf, dan terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan Sahibul Majlis, Khadimul Majlis Gus Aldi yang begitu keren. Insya Allah doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, ilmu beliau manfaat, dan senantiasa selalu ngeprank dalam sholawat. Amin ya Rabbal. Segenap para ibu, bapak hadirin dan seluruh para tokoh masyarakat yang hadir, yang insya Allah kumpul dan hadir kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan Teluk Jambe bersolawat serta haul Syekh Muhammad Izzi bin Ahmad yang ke-55 dan haul dari orang tua beliau Gus Aldi almarhum wal maghfurlah guru kami Ki Haji Ali Imron dan Hajjah Sukawati kedua, dan pembukaan Majlis Al-Izziyah. Enggak ada lagi bacanya. Saya yakin kumpul dan hadir kita pada hari ini senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, taufik dan hidayah, dan kita berharap doa-doa kita semua pada kesempatan hari ini terkhusus kita hadiahkan untuk para almarhumin wal marhumat yang dihaulkan. Beliau-beliau semua diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, serta Allah jadikan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jinan. Amin ya Rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, sambil menunggu penceramah yang memang sengaja kita undang, yaitu Habiban al-Mahbub Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus, yang menurut tim halo-halo beliau masih di dalam perjalanan, dan insya Allah kopi sampai ya. Makasih Bang, enak air digodok ini ya. Kalau air dispenser melebek perut. Mudah-mudahan nanti kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Saya yakin banyak manfaat buat kita semua. Saya nggak banyak di sini karena memang bukan penceramah. Saya mah ini makultum aja, kuliah tunggu makan, jadi nggak banyak nih. Nanti intinya Habiban al-Mahbub Al-Habib Abdullah Rifki bicara haul. Saya teringat
Al-Imam Abu Duraid pernah berkata, beliau bilang, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawwa'a. Beliau bilang orang itu kalau sudah nggak ada akan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka bikinlah cerita yang baik-baik buat orang yang kau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita tiada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhum wal maghfurlah guru kita Syekh Muhammad Izzi, orang tua kami Ki Haji Ali Imron, Ibu Haja Sukawati, beliau sudah meninggalkan kita, berarti beliau sudah meninggalkan cerita-cerita buat anak cucu mantu bahkan santri dan jamaahnya. Maka kita yang masih hidup lagi bikin cerita, maka bikinlah cerita yang baik-baik. Sebab gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, manusia meninggal dunia meninggalkan kebaikan-kebaikan. Maka kita yang masih hidup suruh perbanyak menyebut kebaikan-kebaikan orang yang sudah tiada. Nggak boleh kita ngomongin kejelekan orang yang sudah meninggal dunia, apalagi dia orang mukmin, kecuali orang kafir. Kalau orang kafir mati boleh kita omongin kejelekannya, nggak ngapa-ngapa. Buktinya Fir'aun diceritain kejelekannya di Quran. Jangankan kelakuan Fir'aun, namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan, bang, nama lu siapa? Fir'aun, belum pernah. Jadi nggak boleh ngomongin kejelekan orang yang sudah meninggal dunia, apalagi ngomongin kejelekan yang kagak jelas. Orang masih hidup diomongin, wow radikal, dia mah orangnya kadrun, kemana-mana nggak boleh, di sono dicegat, di sono dilarang, di sini dilarang, nggak boleh. Rekam jejak, lihat dong, ya berdiri semua kan, no ada yang nyampe, nggak laku udah gua. Hai dede, kasih jalan bang, biarin. Ntar aja dulu, jangan terus po ngomong kagak enak, kagak diliatin. Habib Rifki, bener ini. Kasih jalan bang. Bagaimana mau jalan orang dikepung-kepung begitu? Yaudah sono liatin aja bang, musik jangan. Orang gantengan Habib mau gua. Kalah sama hidung kita Gus ya. Hidung kita mah beda. Waktu pembagian hidung dulu kita kagak datang ya. Ya dulu lah agak kaci. Kasih jalan bang, kasih jalan bang. Ngopi. Ini baru kali ini ngopi lauknya buah-buahan. Biasanya gemplong saya ini. Sejalan bang. Sekarang masalah ada kiai datang, Habib datang, mainnya HP udah nggak minta doa, mintanya foto. Habib, I love you. Asik, kalau ganteng banget ya Habib TikTok. Iya kan di TikTok rame banget Habib Rifki. Tapi keren. Saya juga keren bu. Iya keren peng. Udah kemari lagi. Ini bagaimana minumnya? Ngemuat nih. Ini buat pajangan doang kan ini gugus ya. Nah bagaimana makannya nggak ada pisaunya masa kita geragot. Hai dede biarin dah buat pasang pajangan doang ini. Terus Gus temuin lo Gus, temen-temennya temuin Habib, temuin lo Gus, temen tuan rumah sono nyiapin amplop kalian. Hai dede. Ya Allah. Terus bu sampai mana barusan? Hah? Au ngaji mana nenek gurunya masih ada ditanya au.
Jadi kalau ada orang meninggal dunia, kita nggak boleh ngomongin kejelekannya. Maka hari ini bicara haul almarhum wal maghfurlah guru kita Asy-Syaikh Muhammad Aizi dan almarhumin dan almarhumat yang lainnya, kita kirimkan doa mengingat kembali bahwa kebaikan-kebaikan beliau. Kenapa? Karena kita lagi juga bikin cerita. Supaya apa? Supaya kita meninggal dunia, cerita kita baik-baik diceritain sama anak, cucu, mantu dan keluarga. Maka kita kumpul di sini memperingati haul. Ini nasihat buat kita bahwa kita semua bakal nyusul seperti almarhumin wal marhumat yang kita haulkan pada hari ini. Ya Bu, ya Bu, kita kagak mati. Lah bakal nyusul, cuman kita lagi nunggu giliran ngantrinya nih. Tuh Ustaz, saya masih muda ini, jauh sama mati. Enggak begitu, mati mengacak. Kadang engkongnya seger, cucunya berangkat duluan, kita nggak tahu. Masih muda, cakep, cantik, terkenal, artis, Nike Ardila mati. Sampai sekarang Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury kan masih pada perawan bang. Mati mubazir tuh orang. Ya Allah, masih rawan. Yang muda-muda banyak kan berangkat duluan. Kenal yang namanya Aji Mas Said, lakinya Angelina Sondak, anggota DPR RI yang bintang film, ganteng, keren, tinggi, 40 tahun bang, Masya Allah, jantung. Nyusul temennya Ricky Jo, penyiar bola, 40 juga kena jantung. Ade Namnung tuh pemain sinetron Tawa Sutra yang badannya gede, gemuk, 38, mudaan lagi. Nyusul temennya Budi Anduk, 40 tahun juga jantung. Masya Allah. Olga Saputra mudaan lagi, 32 po, Masya Allah. Jupe Julia Perez 37, masih pada muda. Rame Jupe meninggal, infotainment nayangin, ada yang komen di Facebook, kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Gede emang saya lihat bebannya. Beban hidup kok. Ih najong pikiran lu kesono aja. Beban hidup, dia kan pacaran sama Gaston, dihianatin mulu po sama bapaknya, misal berobat di rumah sakit. Ya Allah. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL, 40 tahun, masih muda, ganteng, keren, jantung po. Ya Allah, meninggal 18 Februari 2018. Orang mau saya catat supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL, nggak saya tulis. Masih pada muda. Nah ini haul memperingati kita yang masih hidup. Maka manfaatnya haul buat siapa? Pertama, manfaat haul bermanfaat buat orang yang kita haulkan hari ini. Almarhum wal maghfurlah, guru-guru kita nih semuanya girang nih dapat kiriman doa hari ini dari anak, cucu, mantu, keluarga, jamaah beliau Gus Aldi. Kenapa? Karena beliau tuh mengirimi doa buat mereka, girang. Maka orang yang meninggal dunia itu kata siapa mati? Kata kita yang masih hidup. Si Fulan mati noh, kata siapa? Kata kita yang hidup. Padahal yang lagi ngalamin cuma pindah dari dunia ke alam barzah. Pindah, mereka dapat melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Maka datang ziarah ke kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka yang ada di alam barzah jawab salam kita, waalaikumsalam. Cuma kita yang ziarah kagak denger. Andai kata denger, nggak jadi ziarah. Umpama kita dengar nih, datang ke kuburan engkong kita, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum kong, engkong nyaut waalaikumsalam ji, lu nyampe, bu Allah, itu surat yasin habis kita lempar, sendal jepit putus, udah habis kita tasbih ampar-amparan, ngibrit kita lari. Kenapa? Penampakan. Inilah manfaatnya. Makanya orang yang sudah meninggal dunia masuk ke alam barzah pindah, ngomongnya mati. Ustadz kasar banget ngomong mati. Emang mati bahasa Arab, jadi bukan kasar.
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, nggak ada wa ma meninggal. Kata siapa? Kata yang masih hidup, yang lagi ngalamin pindah. Apa yang beliau tunggu para almarhumin? Doa yang kita panjatkan. Orang meninggal dunia kayak orang tenggelam di laut, lagi tenggelam lagi cengap-cengapan di laut, dikirimin duit kagak bakal mau, 2 karung 3 karung, motor mobil semua barang-barang nggak mau. Yang dia mau apa? Dia tungguin doa yang ditunggu dari anak cucu mantu keluarga dan anak orang-orang lain, doa dari sahabat-sahabatnya. Maka ini hari mereka almarhumin wal marhumat girang gembira dapat kiriman doa. Bukan beliau yang saja yang kita haulkan dapat kiriman doa, tapi ibu, bapak, emak, keluarga yang sudah nggak ada, yang kita hadir hari ini, insya Allah mereka dapat cipratan doa. Tuh pertama. Yang kedua singkat, Habib Inti udah nyampe, biarin aja, ini durasi nih 2 jam. Ngundang apa ngontrak? Nih. Yang kedua, manfaatnya haul buat siapa? Buat orang yang bikinin haul. Siapa? Gus Aldi beserta keluarga hari ini jauh-jauh hari udah WA saya sebelum puasa, udah WA, jangan lupa ya Kiai tanggal sekian. Dia udah rapat jauh-jauh hari sama keluarga, anak cucu mantu mau bikin haul luar biasa. Anak pertama ngomong, nih bagaimana kira-kira kita mau haul bapak nih ya, kita kumpul bareng-bareng, lu punya kesanggupan berapa? Kata anak yang kedua, udah mah urusan tenda, sound system, panggung gua yang tanggung jawab. Anak yang kedua nyaut, ya udah urusan catering gua, tenang aja. Terus bagaimana nih ono cucu mantu bagaimana? Ya Allah bagaimana ya, emang kerja kagak, gajian belum ini, bagaimana ya, udah biarin demang, saya mau bantuin gelarin tiker aja. Yang gelarin tiker tetap dapat pahala. Ini tanda bakti seorang anak kepada orang tua. Ada kode apa? Oh kali nggak ngomong aja Gus, kalau emang colek-colek aja gitu. Saya mah orang yang enggak pakai baper. Ini tanda bakti seorang anak kepada orang tua, mendoakan. Makanya kalau bicara bakti kita Bu, belum seberapa. Ini belum seberapa kita bikin haul. Ada orang kampung saya Po, babonya mati tuh bocah. Tahlil malam pertama, kedua, ketiga, sampai malam ke-6 baru ngomong, ngeluh aja ngeluh. Ya Allah Tad, puyang bata. Ya ilah ini tahlil mulu tiap malam, ini udah begadang, kurang tidur ini, mana mikirin besok malam ke-7 ongkos dari mana ini, lagian aki-aki pakai mati. Dia kata gitu sama dia. Saya bilang, lu belum seberapa, lu baru 7 malam gadangin orang tua lu berapa tahun digadangin, apalagi jasa emak lu. Masya Allah, nih kita bang bicara haul emak nih, emak Masya Allah, emak orang tua yang namanya emak jasanya paling gede. Satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Bener Po? Berapa banyak anak pada sukses tapi emaknya terlantar. Bener Bu? Tuh hebatnya emak, satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Apa bapak kita nggak hebat? Hebatan lagi, satu bapak bisa ngerawat 4 emak. Bener Gus ya? Lebihnya langsung dirawat. Nih luar biasa. Bicara jasa kita belum seberapa, bakti sama orang tua Pak, emak luar biasa. Masya Allah, dari mulai ngandung aja empok deh yang ngerasain Pok bagaimana rasanya. Baru ngidam 2 bulan muntah tiap jam, lagi ngidam yang diminta yang aneh-aneh, tengah malam pengen banget nyium pala orang lagi ngidam pala kereta. Apalagi anak udah 4 bulan 10 hari dalam perut, udah Masya Allah udah gelutekan aja, ada yang nendang-nendang bocah dalam perut. Bener Po? Mana tendangannya kenceng kayak tendangan Cristiano Ronaldo, mantan pemain Real Madrid yang nomor punggung 7 yang pindah ke MU, pindah ke Juve ya, sekarang udah pensiun beliau. Tuh kalau udah dapat umpan dari Karim Benzema, ditendang gol, cakep tendangannya, bengkok pisang. Ada yang nyundul-nyundul dalam perut Po, Masya Allah tuh bocah sundulannya kenceng kayak sundulan Charles Puyol, mantan pemain Barcelona bang yang nomor punggung 5 tuh. Kalau pemain belakang dia kan mukanya rambutnya gondrong, mukanya kayak Bede Prima tuh. Kalau nyerang ke depan dapat umpan dari Iniesta langsung disundul gol, palanya cakep kagak peang Bu. Apalagi 9 bulan kesiksa emak kita, wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan, tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid,
tengkurap takut jomplang. Tuh perjuangannya emak, detik-detik mau ngelahirin, perut sakit, penyakit 1000 jadi 1. Emak ngerintih, ya Allah bang, dia cari lakinya, aduh bang, ya Allah bang, sakit banget bang. Laki nyamperin dikit banget, ngomong sabar neng, emang udah bagian lu. Segitu doang orang laki mah bang. Dibawa ke bidan, periksa pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, sampai pembukaan 9 kagak terbuka-buka. Jangankan pembukaan 9, pembukaan 3 aja bang, pinggang belakang rasanya panas, pegel banget. Katanya po kayak ngerasain, katanya, masa saya bunting. Detik mau ngelahirin, keluar anak, brol ke alam dunia, sakit, perih, berlumur darah. Emak ngomong sambil ngerintih, apa yang diucapin? Alhamdulillah, anak gua selamat. Gak ada mama habis ngelahirin marah-marah. Anaknya keluar dia tunjuk-tunjuk gara-gara lu sialan. Bagaimana kagak bingung emak? Masya Allah, masuk 3 on keluar 3 kilo. Ngapa sih bisa aja? Ya mbok kagak percaya, timbang aja ntar pulang. Nih. Saking sakitnya, Masya Allah, girang tuh anaknya lahir. Dia mandiin, dibedong, ditimang, dikudang, dicanyiin sama emaknya. Sakitnya lahirin, ilah ilallah, sampai lupa anak, ngudang, anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa. Lah udah bisa beranakin, lupa. Tuh detik-detik, Masya Allah, emak luar biasa. Perjuangan bapak, apalagi kalau kita bayangin Allah karim. Bener bang, orang tua dulu pernah ngomong sama kita, ntar lu bakal ngerasain jadi orang tua. Bener bu? Ternyata bener. Bapak siang malam nyari nafkah, berangkat gelap pulang gelap, kaya kagak, utang numpuk. Buat apa? Buat anak, buat bini di rumah. Masya Allah, sehebat-hebatnya emak bang, ada capeknya juga. Punya anak kecil tengah malam nangis aja, belum tidur-tidur, melek aja matanya. Emak kan bingung itu, ya Allah, dia cari lakinya, ya Allah, baba lo kemana tahu ini, baba lo sini apa bantuin gua udah nggak kuat banget ini, mata gua udah ngantuk banget, bocah masih melek aja. Lu kan orang laki banyak akal, lu takut-takutin kayak bocah biar tidur. Lah orang laki mah akal banyak. Bapak kita mah dia keluar ngempet di pojokan jendela sambil nongkrong begini nih. Emaknya ngomong, tidur neng, tidur, ada anjing di samping tuh. Nah akhirnya tuh bocah ketakutan tidur. Padahal kan bapaknya dianjing-anjingin sampai segitu. Orang laki mah tuh. Makanya jasa orang tua enggak kita pak, kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya buat nebus jasa kedua orang tua, kagak bakal ketebus. Bener po. Apalagi yang namanya emak, paling deket sama anak emak yang paling deket sama anak, emak yang paling deket sama anak, emak. Punya anak kecil, tengah malam nangis, yang bangun siapa? Bapaknya mah kagak bangun, denger bocah nangis, ngomong, siapa nangis bocah itu? Gue injak bocah, gue injak. Bapak kurang telaten ngurusin anak. Tapi emak luar biasa, lagi enak-enak makan tuh emak, Masya Allah, anak kan nangis, dia tinggal makanannya, dia lihat, ya Allah anak gua, dia cebokin dulu anaknya, habis dia cebokin dia makan lagi, nggak pakai cuci tangan lagi. Ya Allah tuh emak anak sakit, emak ngomong. Apa sih emak tuh ngomong, neng, jangan lu yang sakit, biar emak yang sakit. Bener bu? Bener bu? Emak saking sayangnya emak anak, makanya ke pengajian, kondangan gak pernah kelepas itu namanya tas kecil, selampe, itu ada fungsinya. Ada kue talam, nganggur, comot, masukin, ada kue pepe, buntel, pisang, masukin buat siapa po? Anak. Nggak ada bapak-bapak kondangan ngantongin selampe buat bawa pisang, kagak. Bapak-bapak mah kondangan emang udah bawa pisang dari rumah ya pak. Nggak mungkin. Nih perjuangannya emak, sehebat apapun ibu bapak seorang anak biar kata pinter banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, punya titel doktor, profesor, SHM, MBA, sekolahnya S1, S2, S-getok, S-teler dia punya. Anak biar kata disebut kiai banget, disebut al-mukarrom, ceramah kemana-mana pakai dijemput, diarak pakai hadroh, dicium tangannya bolak-balik sama jamaah, udang-udangnya kayak ban Vespa, sorban nyengser kayak Batman. Pergi haji tiap tahun mondar-mandir ke Mekah, umroh saban bulan berangkat, tapi satu, dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di hadapan Allah segala amal ibadahnya ditolak mentah-mentah. Ini ceramah kalau lapar emang begini. Belum nyarap udah suruh ceramah, kena kopi doang belebek perut ini.
Makanya kita pentingnya haul nih buat kita bang. Jangan harap kita meninggal dunia didoain sama anak kita. Kalau sekarang aja kita udah nggak mau doain orang tua, bener bu? Anak bagaimana orang tua? Maafil aba fil abna, yang dikerjain orang tua bakal dikerjakan anak. Kalau babanya kalong, anak kampret. Lah babanya nyolong, anak nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya. Kita kepengen anak-anak kita nih, kita kepengen nih enggak sebagai anak orang tua. Masya Allah bu, bakti kita satu aja bakti, karena ridho Allah tergantung mereka kedua orang tua. Nih haul manfaatnya nih Gus Aldi, ya Allah mengeluarkan harta, tenaga, pikiran untuk acara hari ini. Yakin Gus dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Buat orang tua jangan pakai pelit-pelit, medit pakai perhitungan banget. Lagi emak masih hidup, udah tua, udah nenek-nenek tuh emak. Ya Allah emak kalau udah tua kok balik kayak bocah lagi, yang diminta yang kagak, yang diminta yang aneh-aneh. Lebaran datang kita ke rumahnya, ya Allah malam takbiran bawain makanan dulu. Assalamualaikum nyak mbak, assalamualaikum nyak, nenek tidur kali malam takbiran ya. Assalamualaikum nyak, lu nyampe ji, salam nyak. Lebaran nggak bikin apa-apa ini, bikin opor ayam doang ini sama tupat. Lah emang lu punya ayam neng? Oh laki saya, ayam siapa aja tangkep. Kita gak tahu. Ini udah tarasono, masya Allah kita bagi, kita bawain. Emak udah tua po, masya Allah. Jangan kita datang ke rumahnya bawa makanan, bawa tentengan, enggak. Emak nggak ngarepin itu. Kita datang aja udah girang hatinya. Pulang genggemin duit 100.000 tuh emak, duit diciumin sama emak, pakai ngomong ngerintih, ya Ji, lu pakai bagi gua. Emang lu punya duit Ji, gua doain biar sehat tuh, panjang umur, murah rezeki, bisa ngurusin anak. Emak doanya merutuk kayak petasan parung. Ini maka agak main ke rumahnya, ya Allah nyak masa kadapannya nyak numpang mindo apa mindo mau rumahnya nyetnya pakai cincin abis, cincin emaknya jiroror sial diangkalan. Emak udah mati, bapak udah mati, boro-boro dia datang ziarah setahun sekali, mau lebaran doang. Ide pengki je bawa, pacul je bawa, je koren kuburan, gua lo kembang sampai 3 plastik je bawain, air mawar 3 ember je siramin, emaknya sampai gelagapan dalam kubur. Allah, udah begitu bukan doa lagi, dijak ngomong tuh kuburan. Assalamualaikum nyak nih, lu biar tahu ya nih, gue mau datang kemarin nih, gue mau bilangin doang nya, ntar habis lebaran gue mau hajatan, doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyak kayaknya ya. Tuh emak kalau bisa hidup dicekek tuh bocah. Masya Allah luar biasa bu, nggak ada ruginya. Tahadus bini magus, aneh keluarga nih, mbak di rumah, anak 13. Keluarga 13 po, semuanya perempuan, saya doang laki sendiri. 13. Sekarang tinggal 5 Gus dari 13, karena emang zaman susah dulu, masal makan berebut, masih kecil keinjak atuh mati gitu. Jadi tinggal 5 sekarang nih. Ada yang kelolodan makan serakah banget itu, nggak kebagi-bagi, mati kelolodan. Jadi 13 tinggal 5 sekarang. Masya Allah po, zaman susah. Bener bu, orang dulu kan subur-subur orang tua dulu po. Anak apa yang dikit 13, 15. Orang dulu subur. Bapak saya masya Allah, emak tuh masya Allah subur banget. Bapak pulang dari sawah, kolornya basah, digantung depan pintu. Emak lewat ketetesan, bunting tuh emak. Saking suburnya, kok kagak cayaan. Halo, ini kode ini Gus. Harus sudah berhenti lah, bibreki mau biar lamaan beli, bayar gedean beliau. Kita mau orang sama CS sama Gus Aldi, enggak bener po, saya kalau mau Gus Aldi udah cincai. Iya mau beliau mau dikasih ya syukur, ya kagak di ya masa sih gitu kan. Enggak, saya nggak ngarepin amplop, nggak ngarepin isi sama beliau. Isinya nggak perlu, amplopnya nggak perlu, penting jumlahnya ya Gus. Bercanda Gus ya, jangan dipikirin ya, usahain itu aja. Bener, orang tua dulu po, anak apa dikit 15, 13, masya Allah luar biasa. Tapi lihat hebatnya orang tua dulu, anak banyak kagak ngerasa susah. Bener bu, anak banyak nggak ngerasa susah. Emang zaman susah-susah po, ya Allah dulu kita anak banyak makan berebut, nasi cuma sekepel berame-rame po. Emak kita kreatif, emak saya emak nasinya sekepel, daun mengkudu irisin 3 bakul. Akhirnya tuh nasi keuruk sama mengkudu, berebut makan cetom, hidup alhamdulillah, mas sekarang hidup.
boro-boro makan daging, diajak ke restoran nggak pernah. Orang tua dulu memang zaman susah, makan daging harapin ada yang mati doang. Tahlilan ada yang mati girang udah, tong senotong ngikut sama bapak lo, ngapa ngikut tahlil kan dapat besek. Wah Allah po girang banget besek atu, daging sekopel. Emak yang megang, jangan berebut, sini lo, jangan berebut ya, lu jangan serakah, mari emak yang ngatur-ngatur, dikopetin sama mama, nih lo sejuring, nggak berasa daging po, berasa kecap doang. Bener sampai segitunya kita yang rasanya susah. Ya Allah, pernah 3 bulan gak makan daging, nggak ada yang mati. Bener ini, adik saya yang bontot pakai nanya, "Mbak, emang kagak ada yang mati?" "Ntar kalian neng sore-sorean tuh," kata bapak begitu. Emang mulut orang tua manjur mulutnya. Bener habis maghrib ada aja yang mati, ada marbot ketiban bedug di masjid. Alhamdulillah. Ini Masya Allah, emak perjuangannya luar biasa. Pengen anaknya apa? Supaya anak gua jangan sampai kayak gua tuh orang tua dulu. Tong bi baba lu nih ya nggak, jangan sampai lu kayak gua tuh orang tua lu didik kita anaknya. Masya Allah, baba lu cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Baba lu cuma jadi RT, lu camat. Baba lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin baba lu pala jadi kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah. Perjuangannya luar biasa emak bapak kita. Makanya hari ini kita kenang bang. Ya Allah, terasa baru sekarang. Kenapa? Karena orang tua keramat buat kita. Ini haul yang kita doakan beliau, guru kita, orang tua kita. Saya yakin girang gembira senyum melihat kehadiran kita semua, mendoakan mereka almarhumin wal marhumat. Alhamdulillah. Yang ketiga, manfaatnya haul buat siapa? Buat orang yang datang haul. Siapa itu? Kita semua yang hadir pada hari ini. Bermanfaat buat kita, diingatkan kembali bahwa kita bakal nyusul seperti almarhum. Maka orang yang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmatullah, telah berpulang ke rahmatullah. Kita semua nih ngomongnya bahasa Quran pulang. Kenapa sih pulang? Karena hakikat pulang itu nikmat, hakikat pulang enak. Dulu zaman kita sekolah SD, ada gurunya galak banget bang, pelajaran kita kagak demen. Pas diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak ada, anak-anak boleh pulang. Enak gak bang? Lu enak, lompat langsung dari meja kita, wow manggul kempek, hore boleh pulang. Kenapa? Karena pulang hakikatnya enak. Pulang haji enak gak? Enak. Diumumin 2 minggu sebelumnya, ibu bapak jamaah nanti 2 minggu lagi kita akan pulang ke tanah air. Udah kebayang genteng rumah kita po, rasanya nikmat ketemu keluarga. Sampai di bandara dijemput sama keluarga, Masya Allah. Sampai rumah, wah kampung halaman dipasangin petasan, girang luar biasa, pakai kasur baru, duduk empuk buat gamis, udang-udang, Allah minyak wangi. Asal sampai kita pelukan, cerita, duduk di situ ceritain Mekah sama Madinah, cerita aja, cerita dari pagi sampai sore, sampai lupa sembahyang. Ya Allah, nikmat rasanya. Pulang haji enak, pulang kampung enak gak? Enak. Mudik dibela-belain kemarin mudik, wow saking bolehnya, udah gara-gara covid nggak boleh mudik, kemarin berangkat semua. Tiket bus habis, kereta habis, dia bela-belain naik motor Mio. Ilah Mio joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3, nyampe ke Brebes, nyampe ke Tegal. Kenapa? Karena pulang ketemu keluarga di halaman, indah rasanya lebaran bersama keluarga. Pulang hakikatnya enak. Setelah kita acara hari ini di rumah Gus Aldi, kita bakal pulang ke rumah masing-masing. Enak gak? Enak. Kenapa enak? Karena bau besek. Setelah kita tinggal di Teluk Jambe, bakal pulang kita kemana? Ke rahmatullah. Enak bu? Nah lu pengen kata enak, takut besok. Lempengan ini ngomong enak rada berat nih bang, rada berat ngomong ini, pulang nih ngomong enak berat. Kenapa masih berat? Masih ada yang ganjel di hati kita. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Maka momentum kita, mumpung masih diberikan sehat, kesempatan, ayo manfaatkan buat takarub kepada Allah.
Kita semua pasti nyusul bakal meninggal dunia, masuk alam barzah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa ditanya munkar nakir, nyamperin munkar nakir, enggak pakai serem-serem nanyanya. Po bang, ngajak kongkok dalam kubur munkar nakir. Assalamualaikum Ji, lu nyampe tuh? Iya ini malaikat. Sehat, gimana terus nyampe kabarnya? Alhamdulillah. Oh iya gue mau nanya Ji melu ini, apa ngopi dulu kali? Ngopi ya, ngopi ditawarin ngopi kita po munkar nakir. Ngopi ya Ji. Masya Allah enak ya, enak ya. Gue mau nanya melu nih ya, nih lu jawab ya. Marabbuka, kita jawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah lu gapa amat Ji, dah gue minggir. Merad bang munkar nakir, mantok becir. Datang perempuan nemenin, tinggi putih cakep indah luar biasa, tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi. Matanya kubil bagong dia banget bu. Leher soang, bisa nyium muter cius. Leher soang kan panjang, biji matanya gede kagak, kecil kagak. Tuh bidadari nemenin kita. Masya Allah, bibirnya kayak 5 dibelah 4. Kalau udah 5 dibelah 2 kegedean bang, malah kegedean doer. Masa bidadari doer? Kita nanya tuh orang cantik begitu, man anta lam ara fid dunya ajmal minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang secakap anda? Orang itu menjawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, dikasih nikmat panjang umur, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot, sama anak yatim kejamnya 17 setan, pelit, medit. Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir, gue beli nasi goreng habis nih, jangan. Bener duitnya utuh ceban, cuman tidur utuh sebarang ngambang. Rasain lu, pelit sendiri, begitu po. Orang pelit medit itu bu Allah, nyeduh kopi aja ampasnya dijemur. Pelit banget, makan launya ikan habis, pala aja dikerpuk semua, kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah kebanyakan pakai presto, tulang hancur semua di presto, kucing pada kurus kehabisan tulang. Pelit medit, pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Kenapa itu botol lehernya kecil? Karena dicekekin mulu tiap malam sama dia. Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh, masuk ke dalam kubur, munkar nakir paling bengis, deketin munkar nakir. Ini dia, mau gue lagi tungguin lu ya, nyampe juga lu. Ditanya sama munkar nakir, munkar nanya duluan. Kata nakir, lu nanya kar, siap kir. Nah dia boleh po, kir aja orang CS nya. Oke kar kalau begitu ya, lu nanya duluan. Oke kir, siap. Marabbuka, nyaut, kagak nyaut, diem aja. Nakir, ngapa dia kar? Budek kali dia. Coba gantian kir. Nakir nanya, marabbuka, kagak nyaut juga. Sekarang bagi tugas kir, lu ambil pentungan. Pentungan malaikat pak bu, kalau digotong manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat saking beratnya. Berangkat nakir ngambil pentungan, OTW naik Grab sesuai aplikasi, bawa pentungan. Ditanya memunkar nakir kagak nyaut, marabbuka, hajar kir, siap kar, gedik cugir, langsung sedih-sedihnya mental, kulitnya copot, tulangnya mental po, tulang mental nih, tulang mental, kulit copot, baru teriak dia merasa mesal. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia apa bentar aja, bentar saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budek lu, dibilangin lu budek, lu ngaji nggak pernah ngaji lu, malah ustad lu ngomongin, ustad lu kata-katain, ustad lu gosipin, dikata si nikah ke-7 ini ustad lu gosip. Ini dia nih, emang lu kenal kir sama dia? Kenal karena dia kemarin yang korupsi bansos. Iyalah, lu tahu, gede kir, gede. Naudzubillah. Ini dia yang kemarin yang fitnah mulu nih, orang dikata HTI, dikatain radikal, dikatain radikul. Ini dia nih, oh dia gede. Naudzubillah min. Manfaatin.
mumpung masih sehat. Ini nasihat bukan buat abang-abang pompot, tapi buat kita semua. Kita pasti nyusul seperti almarhumin wal marhumat yang dihaulkan hari ini. Insya Allah selesai Ramadan, selesai kita melaksanakan melebur dosa kesalahan kita di bulan Ramadan, kepada Allah kita lebur dosa kita lebur kesalahan kita dengan sesama kita dengan berhalal bihalal, maka saya yakin Syawal adalah peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah harus lebih baik dari hari-hari kemarin. Insyaallah orang-orang yang memanfaatkan, menyiapkan dirinya sebelum kematian, dia menyiapkan dirinya untuk masuk ke alam barzah dengan amaliah yang baik. Insyaallah itulah orang ciri-ciri orang yang cerdas, orang yang pintar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jam 11 lewat 10 ya, karena memang udah dikasih kode. Gus sudah berapa kali naik ya. Gus izin ya. Nah, ada Habib Rifki, kita panggil aja langsung. Ada enggak ada sedih, udah jam 11 ya, langsung aja beliau ya. Ya baiklah, saya merangkap sekaligus MC ya, kita panggil saja sahabat saya, guru saya, Habibun al-Mahbub Al-Habib Abdullah Rifki Aidrus. Kepada beliau waktu di tempat kami persilakan ya. Silakan Bib, Panadol tafadol. Salah ngomong Bib. Dah kita panggil ya, kita sambil hadroh kali bang. Habib ya, sallu ala Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan bin Nabi خير لنا في العربين أهلا وسهلا بالنبي خير لنا